khusus untuk membongkar atau untuk mencari tahu apa sebenarnya Al-Quran itu. Belajarnya pada siapa, Bang? Belajar sendiri? Ya tentu saja saya mencari referensi dari banyak referensi, dari Muslim saya cari, dari orang-orang liberal saya cari, dari semua, pokoknya semua referensi saya pelajari. Nah, sampailah saya kepada satu titik. Gitu loh. Apa sebenarnya Al-Quran ini, apa, dari mana, dan bagaimana. Nah, ini suatu saat nanti akan saya katakan. Kalau sekarang belum berani saya katakan. Gitu loh. Jadi gini Bang. Pertama-tama yang perlu abang tahu nih, biar abang tahu rahasianya. Abang tahu nggak, dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu menuduh Muhammad belajar Al-Quran dari orang asing. Iya, tahu. Nah, itu terekam di dalam surat An-Nahl ayat 103. Ya. Di situ dikatakan, mereka berkata bahwasanya Al-Quran ini dipelajari dari seseorang. Lalu Al-Quran membuat jawaban. Perhatikan, jawaban inilah yang membuat bukan cuma satu. Ada kenalan saya, bukan kenalan saya lah, saya tahu dia. Ya, dia punya channel YouTube. Dia murtad gara-gara ayat itu. Iya. Itu diulas dalam satu videonya, dan kalau abang nonton itu betul-betul secara pikiran jernih, tidak mungkin abang percaya Quran lagi. Nggak mungkin. Jadi surat An-Nahl 103 itu kata kuncinya. Kalau orang mau tahu Al-Quran itu apa, di situ kata kuncinya. Jadi orang-orang di zaman Muhammad menuduh bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang asing. Orang asing yang tinggal di Arab itu, di Jazirah Arab itu. Lalu Al-Quran bilang begini, perhatikan jawaban Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu bilang bahwa Al-Quran ini dipelajari dari orang asing, sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas? Perhatikan Bang, klaim Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini lisanun Arabian mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sekarang kita buktikan Bang. Kalau memang tuduhan orang-orang itu benar atau tidak. Jadi cara membuktikannya gampang Bang. Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya mau membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. Aduh. Of Ridley. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Lain. Apa? Bukan Bang, bukan. Dari apa? Turunkan aja Bang. Iya. Teman-teman yang Kristen yang mau naik, kalau ini di bawah aja ya teman-teman ya, biar saya naikkannya ini langsung jelas Muslim gitu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tolonglah ya, saya minta teman-teman yang bukan Muslim, teman-teman di bawah aja teman-teman. Ya, biar kita diskusinya dengan Muslim aja di sini teman-teman. Miftahul Ma'arif. Sebentar Bang. Muslim Bang? Selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Muslim Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Pakai headset dulu. Ya, silakan ambil headsetnya. Suaranya. Apakah Anda sudah mempraktekkan boleh berdusta dalam 3 hal yang diajarkan Muhammad? Halo?
Silakan diperbaiki dulu perangkatnya kalau nggak bisa bang. Sudah. Ya silakan nyalakan kamera bang. Apakah anda ini yang inbox saya yang memberi tantangan diskusi? Mana bang? Ya anda yang inbox saya yang memberi tantangan diskusi bukan? Bukan. Aduh sampai lupa tadi saya namanya yang mana tadi. Saya tadi datang kayaknya tadi apa gimana ya? Oke. Miftahul Ma'arif, silakan nyalakan kamera. Mati, Pak. Ya, Bang. Ya. Apakah Anda sudah mempraktekkan ajaran yang boleh berdusta dalam 3 hal yang diajari Muhammad? Itu kalau tidak salah begini ya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama dalam perperangan. Yang kedua untuk menyatukan kaum yang sedang berdebat atau bermusuhan gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk berbohong kepada istri. Ya. Oke. Apakah itu sudah Anda praktekkan? Benar ya Bang, seperti itu ya riwayatnya. Apakah Anda sudah praktekkan itu? Yang pertama untuk perang, saat ini kan tidak ada perang. Gimana mau praktekkan begitu ya Bang ya. Kemudian untuk yang kedua kaum yang berselisih gitu ya. Nah, ya untuk sekarang mungkin saya belum ada. Waduh, berarti Anda tidak mempraktekkan ajaran Muhammad ini. Ya, karena kan itu kan kondisional, nggak setiap hari. Iya, tapi kan harus dipraktekkan biar tidak menjadi teori. Ketika ada orang yang berselisih kan kita menengahi. Iya, tapi kan namanya berbohong ya tetap aja berbohong, Bang. Gitu. Kan ada konteksnya. Oke, Bang. Iya gini. Jadi intinya gini, Bang. Kalau di ajaran kami Kristen, Bang ya. Ya. Dikatakan begini. Iya, katakan iya, tidak katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi di dalam ajaran agama kami, Bang, yang berbohong itu, Bang, pendusta itu adalah iblis. Karena iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi mustahil ya Bang ya gini. Aku cuma mau bilang gini, mustahil seseorang itu mengajarkan arti kejujuran, tapi di saat yang sama seseorang itu mengajari berdusta. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Oke. Sekarang kita ke tema aja Bang, ya. Sebentar. Saya mau jelaskan yang pertama tadi ya Bang. Boleh Bang ya? Nanti kita jadi panjang lebar nanti tema kita Bang. Kita lagi bahas ini loh Bang, yang ada di layar ini. Gimana? Iya, jadi gini Bang. Saya ini merasa sangat prihatin dengan Abang dan teman-teman ya, para muslim yang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, tetapi lebih percaya kepada gosip-gosip yang tidak tahu sumber dan asal-usulnya. Apa itu contohnya? Gini Bang, lihat yang ada di layar itu, yang di layar. Nah, itu si perempuan yang baca itu, yang Kristen, dia ngasih tahu, tuh kamu disuruh beriman kepada Injil. Betul. Nah, tapi pada prakteknya kalian tidak beriman kepada Injil, kalian beriman kepada kitab karangan ulama. Jadi makanya saya bilang, kenapa kalian lebih senang percaya kepada sesuatu yang nggak diperintahkan Quran? Ayo. Ya, silakan. Definisi iman itu sendiri tidak hanya sebatas kita memiliki kitab kemudian kita dianggap beriman, begitu ya Bang ya. Nanti asumsinya begini. Gini aja Bang, gini aja, biar kita nggak ini Bang. Anda beriman kepada, Anda disuruh beriman kepada Al-Quran? Ya. Oke, itulah sebabnya Anda punya Al-Quran, betul? Ya, terus kemudian pertanyaannya, kenapa kok tidak punya Injil gitu kan di rumah? Enggak, sekarang saya anukan, hukumnya sama. Anda disuruh beriman kepada Injil? Iya. Iya, kenapa Anda nggak praktekkan? Kenapa Anda praktekannya cuma ke Quran doang? Karena Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Begitu. Iya, nggak ada di situ dibilang Anda tidak beriman kepada Injil. Ada. Disuruh beriman ada. Iya, kalau suruh beriman kepada Injil, kenapa berimannya kepada kitab yang sesudah Quran? Karena Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab sebelumnya hanya ditujukan kepada suatu kaum. Tapi kalau Al-Quran itu syariatnya ke seluruh penjuru dunia, artinya seluruh manusia, seluruh kaum. Penyempurna. Berarti kitab Injil disempurnakan oleh Al-Quran gitu Bang ya? Iya, secara syariatnya begitu. Waduh, ditambahi lagi nih syariat nih. Harus diedit terus pokoknya Quran itu. Pokoknya tambahin terus ke dalam itu pokoknya ya. Ini Pak, tambahin terus sampai penuh pokoknya. Syariatnya nanti dibagi 4 syariat. Yang 4 lagi dibagi 8 lagi nanti. Aduh, pokoknya makin munyer pokoknya kepala pokoknya. Oke, lanjut. Jadi saya cuma ngeliat gini Bang, saya lihat itu kebiasaan di kalian umat Islam itu apa namanya kayaknya nggak berguna gitu loh. Quran itu kayak nggak berguna. Jadi Quran itu hanya sekedar pajangan gitu. Kalau dikatakan Quran penyempurna, Quran kita memberi penjelasan, tapi nanti di prakteknya di lapangan itu Quran nggak dipakai itu nanti. Betul nggak? Itu karena syariat Islam sekarang itu sedang tidak tegak, begitu Bang. Bukan begitu Bang. Gini Bang, kalau Abang mau jujur Bang ya, aku lihat Abang orangnya sedikit mendalami Quran walaupun masih jauh sekali di bawah saya ilmunya. Gini Bang ya. Al-Quran Anda katakan sebagai kitab penyempurna dan Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab yang memberi petunjuk. Tapi nanti saya tanya sama Anda, apakah orang Islam itu harus sunat? Nanti Anda nggak pakai Quran, saya yakin. Potong leher saya kalau Anda pakai Quran menjawab itu. Potong leher saya. Nggak akan Anda pakai Quran. Bagi Anda Quran tidak berguna untuk menjelaskan itu. Coba saya tanya, menurut Al-Quran umat Islam harus sunat nggak? Menurut Al-Quran? Begini, jangankan Al-Quran ya, jangankan sunat. Sholat saja rakaatnya berapa tidak ada dalam Al-Quran. Iya, makanya itu saya bilang, makanya Abang waktu Abang bilang gini, habis ini Abang jelaskan. Waktu Abang bilang bahwa Quran itu penyempurna, waktu Abang bilang Quran itu menjelaskan, itu cuman gombal semua Bang. Buktinya apa? Nggak Anda pakai itu buat menjelaskan, nggak Anda pakai. Yang Anda pakai itu nanti kitab karangan ulama, bukan Quran lagi. Bukan begitu yang pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi coba. Yang saya sampaikan tadi kan syariat ya. Nah, syariat itu atau sumber hukum dalam Islam itu ada 4 Bang. Tuh kan, ada 4, nanti ada 4 dibagi lagi 4. Pasti ini kayak biasa nih dari dulu kayak gitu nih. Sumber ada. Memang seperti itu. Ya. Jadi ada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma sahabat dan qiyas. Begitu Pak. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam tapi gini sedikit Bang. Waktu Abang bilang gitu, itu Abang dapat dari mana Bang? Abang bilang ini sumber hukum ada 4, dari qiyas, dari itu Abang dapat dari mana sih? Soalnya gini Bang, saya baca Quran itu nggak ada semua gitu loh. Kalau semua, makanya peran ulama atau enggak, Abang bilang tadi Quran itu penyempurna gitu loh. Abang bilang Quran itu kitab penjelas, tapi semua yang Abang bilang itu nggak ada di Quran, itu loh masalahnya. Makanya saya tuh ngomong ini semua bohong yang Abang bilang itu. Seandainya Quran itu kitab sempurna, seandainya Quran itu kitab penjelas, pastilah yang Abang bilang itu ada di Quran. Yang saya bilang tadi maksudnya yang mana Bang? Tentang misalnya sumber hukum ada 4. Kemudian ada ini ijma ulama, apa para sahabat dan lain sebagainya. Gak ada Bang.
Di Quran nggak ada yang ngomong Nggak gitu. ada dalam Al-Quran, betul. Iya, makanya saya bilang, saya gini loh, sebenarnya waktu saya belajar Quran, gini Bang, dulu saya itu di dalam hati kecil saya itu gini, jangan-jangan Islam ini benar. Dulu, sekitar 13 tahun yang lalu. Makanya saya beli Al-Quran dari toko buku, itu Quran pertama kali saya beli Quran dari toko buku, saya baca dengan niatan saya ingin mencari tahu. Saya baca bolak-balik. Pertama kali saya ingat, saya baca itu 1 bulan lamanya dari Al-Fatihah ke Anas. 1 bulan lamanya. Nah, saya balik lagi, saya ulang lagi. Hampir tiap bulan itu saya 1 kali khatam saya baca. Hampir tiap bulan. Terjemahannya. Lalu saya nggak puas dengan 1 terjemahan, saya cari terjemahan lain. Saya beli yang terjemahan bahasa Inggris, saya beli yang ini, semua macam-macam terjemahan saya miliki. Saya baca terus. Paling tidak selama 13 tahun itu kurang lebih 100 kali saya baca Al-Quran sampai selesai. Sampai tamat itu bolak-balik. Semua yang Anda ceritakan itu semua nggak ada di Quran. Semuanya nggak ada. Udah saya bolak-balik. Iya, oke. Terus kemudian pertanyaannya, dianggap statement saya tadi itu bohong semua gitu ya Bang ya? Iya Bang, karena gini Bang, setahu saya Islam itu tidak bersumber dari mulutnya seseorang. Islam itu tidak bersumber dari mohon maaf nih kalau bahasa saya agak keras, dari congor, dari gosip, dari ini orang, enggak. Setahu saya Islam itu bersumber dari Al-Quran. Kalau dia nggak ada di Quran berarti omong kosong gitu loh. Oke Bang, kita kan ada keterbatasan untuk memahami, ya itu kan memahami suatu kitab. Seperti misalkan Abang ini memahami kitab Abang gitu ya. Saya kurang tahu juga ya realnya bagaimana. Apakah dipelajari sendiri ataukah ada guru di situ? Gitu. Yang tentunya guru ini yang lebih tahu, lebih paham dan lebih dahulu mengerti tentang kitab itu. Ya, gini Bang. Pertama-tama Bang, boleh berguru, ya, belajar Quran boleh pakai guru, tapi yang nggak boleh itu nambah-nambahin, gitu loh. Menambah-nambahi isi Quran yang seperti Abang bilang itu. Kalau mau paham Al-Quran, ini yang saya dengar, ini yang terus menerus kalian goreng terus dan banyak orang Islam percaya. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu sorof, balaghah, mantek, pokoknya dibikin sulit setengah mati mau Al-Quran itu. Padahal itu nggak ada Bang, di Quran itu nggak ada itu. Sebab begini Bang, saya mohon ini ya untuk menjelaskan karena memang bahasanya kita, bahasa di Indonesia kan berbeda dengan bahasa dalam Al-Quran, begitu Bang ya. Makanya pendalaman bahasa itu disesuaikan dengan kondisi bagaimana dulu itu ayat itu turun di situ, kondisinya bagaimana, kemudian bisa enggak itu diambil untuk kondisi sekarang begitu. Jadi ada asbabun nuzulnya kalau dalam Al-Quran, ada asbabul wurud kalau dalam ilmu hadis begitu Bang. Iya, jadi gini, itulah kesalahannya Bang. Gini, di dalam Quran itu kalau misalnya Anda ragu-ragu, Anda tidak tahu, itu dalam Quran jelas perintahnya, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu, itu kata Quran itu. Bukan tanya ustadz, bukan tanya orang yang membaca kitab sebelum, enggak ada Bang. Di situ disuruh tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Maksudnya kitab sebelumnya itu kitab Injil. Ya, Taurat, Injil. Gitu. Makanya biar Anda nggak kehilangan konteks. Ketika Anda sudah pernah baca Bible, baca Taurat, baca Injil, Anda baca Quran itu pasti Anda ngerti maksudnya. Seperti saya waktu baca Quran itu, oh ini saya ngerti. Gitu. Kenapa ini Musa membawa Bani Israel ke Al-Quds? Kenapa nggak dibawa ke Mekah? Kalau itu umat Muslim nggak akan bisa itu muter-muter itu jelasin itu. Ya karena seperti saya mungkin belum pernah. Iya makanya Bang, makanya dibaca dulu Tauratnya dibaca. Oh ceritanya begini toh.
Karena dulu nenek moyangnya Musa ini ya, dulu pernah dijanjikan bahwa nanti keturunanmu akan dibawa ke negeri ini, ke tanah orang Kanaan ini. Gitu loh, makanya Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah orang Kanaan, bukan ke Mekah perginya, apalagi ke Sumedang. Gitu loh. Bukan ke Irak, bukan ke Iran, bukan ke Mekah. Gitu loh, tapi ke Israel, gitu loh. Nah, yang kubaca Bang di dalam Quran itu hanya ada 2 macam ayat Quran, nggak lebih. Apa itu? Ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Muhkamat itu artinya jelas. Dan yang kedua, ayat-ayat yang mutasabihat. Apa itu mutasabihat? Mutasabihat itu samar atau tidak tersembunyi atau tersembunyi. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat ini sudah dibilang tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Betul. Lah terus sekarang umat muslim malah mencari-cari takwilnya. Yang sudah jelas malah dijelas-jelaskan lagi. Makanya saya tuh pusing gitu loh. Yang saya baca di Quran sama keterangannya umat muslim kok semuanya lain, tabrakan gitu loh. Ya kadang kalau kita menilai satu poin itu saja ya tidak bisa mendeskripsikan semuanya gitu. Seperti tadi ayat mutasabihat itu kan ya memang hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena kalau kita baca alif lam mim gitu saja ya, kan tidak ada maknanya dalam. Nah, kalau Anda tanya sama ahli kitab, ada jawabannya. Iya. Nah, ini mau saya kasih tahu nggak jawabannya? Seperti ayat alif lam mim, alif lam ra. Iya, kalau Anda carinya sama buku tafsir, Anda akan diajak muter-muter. Ada yang ngomong alif lam mim itu hanya adalah Allah. Kemudian ayat-ayat ini kan ayat-ayat mutasabihat. Iya Bang, jadi gini Bang ya. Kita tafsirkan ya, saya nggak perlu tahu lebih dalam karena itu memang ayat-ayat mutasabihat. Nah, jelas oleh Abang tadi memang hanya Allah yang tahu. Makanya, iya, oke, berarti sudah Abang akui bahwa ayat-ayat mutasabihat itu hanya Allah yang mengerti takwilnya. Iya. Nah, lalu untuk apa ada tafsir terhadap ayat-ayat yang semacam itu? Tidak ada Bang. Ada Bang, kalau Abang baca buku-buku atau googling lah ya, dilihat. Oh, alif lam mim itu alnya itu adalah Allah, L-nya itu Jibril, M-nya itu Muhammad. Ada Bang yang ngomong gitu. Jurus ngarang bebas lah pokoknya. Makanya orang yang menyebut seperti itu, apakah itu redaksinya sudah valid apa enggak? Kita kan juga harus bisa cek di situ Bang, tapi kan kita punya keterbatasan di situ sehingga ayat-ayat yang kita yakini mutasabihat ya Allah saja yang tahu, tidak perlu kita takwilkan. Iya, nah gini Bang, kalau aku gini Bang ya, makanya gini, saya kan sudah berkali-kali bilang sampai orang bosen dengarnya gini Bang, saya itu menghabiskan tidak sedikit waktu untuk mempelajari Al-Quran. 13 tahun Bang, saya dedikasikan khusus untuk membongkar atau untuk mencari tahu apa sebenarnya Al-Quran itu. Belajarnya pada siapa Bang? Belajar sendiri? Iya tentu saja, saya mencari referensi dari banyak referensi, dari Muslim saya cari, dari orang-orang liberal saya cari, dari pokoknya semua referensi saya pelajari. Nah, sampailah saya kepada satu titik. Gitu loh, apa sebenarnya Al-Quran ini, apa, dari mana dan bagaimana. Nah ini suatu saat nanti akan saya katakan, kalau sekarang belum berani saya katakan gitu loh. Jadi gini Bang, pertama-tama yang perlu Abang tahu nih, biar Abang tahu rahasianya. Abang tahu nggak, dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu menuduh Muhammad belajar Al-Quran dari orang asing. Iya, tahu. Nah, itu terekam di dalam surat An-Nahl ayat 103. Ya. Di situ dikatakan, mereka berkata bahwasanya Al-Quran ini dipelajari dari seseorang
Lalu Al-Quran membuat jawaban. Perhatikan, jawaban inilah yang membuat bukan cuma satu. Ada kenalan saya, bukan kenalan saya lah, saya tahu dia, ya dia punya channel YouTube. Dia murtad gara-gara ayat itu. Iya. Itu diulas dalam satu videonya, dan kalau abang nonton itu betul-betul secara pikiran jernih, tidak mungkin abang percaya Quran lagi. Nggak mungkin. Jadi surat An-Nahl 103 itu kata kuncinya. Kalau orang mau tahu Al-Quran itu apa, di situ kata kuncinya. Jadi orang-orang di zaman Muhammad menuduh bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang asing. Orang asing yang tinggal di Arab itu, di Jazirah Arab itu. Lalu Al-Quran bilang begini, perhatikan jawaban Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu bilang bahwa Al-Quran ini dipelajari dari orang asing, sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas? Perhatikan bang, klaim Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini lisanun Arabian mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sekarang kita buktikan bang, kalau memang tuduhan orang-orang itu benar atau tidak. Jadi cara membuktikannya gampang bang. Kalau kita temukan ada bahasa asing di dalam Quran, bahasanya orang yang ngajarin Muhammad itu keselip di dalam Al-Quran, berarti tuduhan masyarakat itu udah benar. Saya kasih umpama gini bang, umpama gini. Gimana? Abang bikin bikin syair. Ya. Bikin syair dalam bahasa Indonesia. Sudah? Nah, baru sekarang. Iya, semisal aku bikin permisalan. Abang bikin syair dalam bahasa Indonesia ya. Terus ada orang Indonesia baca nih. Hasil karya abang itu, syair abang itu dibaca lah sama orang-orang Indonesia, sama masyarakat lah dibaca. Masyarakat itu langsung nyadar, ini orang yang bikin ini pasti bukan orang Indonesia ini katanya. Kenapa? Karena cara dia ngomong itu nggak kayak orang Indonesia. Ketahuan dari cara dia ngomong itu kebalik-balik, terus kurang-kurang, terus ada bahasa-bahasanya dia ikut di situ. Iya. Nah, jadi logat mungkin ya. Iya, logatnya, cara dia ngomong, terus susunan katanya, orang itu langsung tahu ini pasti yang bikin bukan orang Indonesia asli ini, yang bikin pasti orang asing. Nah, dulu di zaman Muhammad, orang itu juga taunya gitu. Dia mikir, setelah dia lihat Quran, ini pasti Muhammad ini belajar dari orang lain, dari orang asing. Nah, lalu Al-Quran bilang begini, ini Quran gak belajar dari orang lain, dia kan bahasanya bahasa asing, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, sekarang gini bang, kita buktikan kalau memang ternyata dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa yang bukan Arab, berarti tuduhan mereka benar, betul? Nggak bisa begitu juga. Nah ini kan. Karena kan penyebutan nama, misalkan ya penyebutan nama orang gitu kan ya. Kalau nama orang masih bisa bang. Kalau nama orang masih bisa dimaklumi. Gini bang, Quran kan membuat klaim begini. Kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kalau abang jeli perhatikan kata-kata itu, di situ abang akan tahu bahwa Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Enggak lah bang. Nah, gini bang. Segini saya kasih. Ini memang ini khusus orang dalam. Aku mau ngomong seperti ini karena aku anggap abang sudah agak dalam pelajaran Al-Qur'annya. Gini. Kalau Anda pergi ke toko buku bang, ya. Terus Anda lihat buku itu begini. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia harus ngomong dalam bahasa Indonesia? Saya tanya. Karena ininya bahasa aslinya bahasa Inggris gitu kan maksudnya. Sekarang saya tanya sama bang. Kenapa Quran harus ngasih tahu dalam bahasa Arab? Aslinya bahasa apa Quran itu? Nggak tahu saya bang. Ya, nah itu. Abang belum sampai ke sana. Nggak apa-apa lah. Kapan-kapan itu kita bahas. Jadi maksud abang bagaimana bahasa yang cocok atau yang pas kalau menunjukkan bahwa
Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, di dalam surat Yusuf, kalau abang buka Quran surat Yusuf surat ke-12, ya, di situ dikatakan begini, kami turunkan Quran ini kepada kamu dalam bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya sama abang, itu abang renung-renung ya. Kalau orang yang bukan akademisi, itu memang sambil lalu aja ayat itu. Tapi bagi saya yang sudah 13 tahun baca Quran, itu ayat itu tersimpan rahasia di balik itu. Gini bang, kenapa orang perlu ngasih tahu kepada Anda bahwa ini dalam bahasa ini? Saya kasih contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia harus ngomong dalam bahasa Indonesia? Karena diterjemahkan, betul? Betul. Karena diterjemahkan, bang. Jadi orang itu menginformasikan dengan memberitahu dalam bahasa apa itu diinformasikan, itu membuktikan bahwa itu telah terjadi penerjemahan. Saya kasih contoh lagi. Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia memahaminya. Ketika ayat itu dipahami secara demikian, itu ayat itu jadi masuk akal. Karena memang tadinya bukan bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau abang pergi ke servis kendaraan, ada koran di situ, ambil koran. Anda baca berita korupsi hari ini, tidak akan pernah Anda temukan koran itu ngomong gini, koran ini saya tulis pakai bahasa Indonesia biar kamu paham. Nggak akan ada ngomong gitu. Anda buka Injilnya orang Kristen, ambil, dia nggak akan ngomong gini, kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani supaya kamu mengerti. Nggak perlu bang. Orang nggak perlu ngomong itu karena apa? Karena tulisan itu sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa dia bicara. Baik. Oke, sudah saya bisa nangkap. Silakan. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu tentu ada maksudnya. Yang pertama tadi ya tentu untuk mengklarifikasi bahwa benar-benar Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Enggak nyambung bang. Berarti abang nggak nangkep maksud saya. Bentar. Saya mau ini intro dulu gitu. Nah, kenapa kok dalam bahasa Al-Quran itu adalah metode penjagaan Al-Quran itu sendiri, agar apa? Agar kemurnian Al-Quran itu tidak bisa dicampur. Tidak ada bang. Begini abangku. Gini bang. Sayangnya jawaban abang itu nggak ada di Quran. Jawaban yang ada di Quran tuh gini. Fungsi Quran itu dituju di dalam bahasa Arab itu la'alakum takilun. Supaya kamu memahaminya. Itu bang. Nggak ada dikatakan supaya dijaga, nggak ada. Kalau abang baca surat Yusuf, ayat yang kedua itu jelas, kami turunkan kepada kamu Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi yang perlu abang renungkan itu gini, dalam rangka apa dia ngasih tahu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Makanya bang, ayat itu hanya dapat dipahami secara logis ketika Anda berpikir bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibikin bahasa Arab supaya orang Arab ngerti. Itu. Kalau abang mikirnya seperti itu, baru kita connect kita bang. Itu begini bang. Al-Quran itu sendiri kan adalah mukjizat. Begitu ya. Kalau udah mujizat gini, kita nanti udah bahasan kita udah bang, bahasan iman. Kita kan bahasan kajian akademis bang. Kalau kita Quran itu adalah mujizat yang luar biasa, ini cocoknya kita di pengajian bang. Kalau dalam universitas atau dalam diskusi yang akademisi yang itu nggak usah takut, ini nggak kepake bang kalau kayak gini gitu. Aku juga kalau bahas Bible gini bang, aku juga kalau bahas Bible sadis loh bang. Aku kalau bahas Bible sadis, orang Kristen banyak belum tahu kalau aku bahas Bible sadis, tapi itu tidak mengurangi imanku. Gitu loh.
Jadi gini, makanya ada taraf-taraf ya, ada taraf-taraf orang yang baru kelas awam, terus kelas yang ini, terus udah kelas akademisi. Ini kelas udah akademisi ini udah nggak tergoncangkan lagi imannya, gitu loh. Jadi gini bang, maksudku itu gini, ketika Anda ngomong sama seseorang, Anda itu nggak perlu ngasih tahu ke dia, Anda itu ngomong dengan dia bahasa apa. Misalnya nih, Anda ketemu sama ibu, Bu, saya ngomong sama kamu pakai bahasa Indonesia, nggak perlu ngasih tahu itu. Nah, ketika orang ngasih tahu itu pasti ada sesuatu, latar belakangnya itu pasti ada. Saya kasih contoh nih, Bang, aku kirimin PDF-nya ya, yang versi bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia biar abang ngerti. Saya ngomong seperti itu, alasannya apa? Karena tadinya itu bukan bahasa Indonesia. Makanya saya bikin pakai bahasa Indonesia biar abang ngerti. Karena tadinya bukan bahasa Indonesia. Nah begitu juga ketika Quran ngomong, kami turunkan Quran ini kepada kamu dalam bahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Maka yang jadi pertanyaannya begitu. Terus tadinya Quran bahasa apa? Kok sekarang diturunkan pakai bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Gitu bang. Nah yang perlu abang tahu ya, yang perlu abang ngerti bahwa kisah Yusuf itu ya, yang Yusuf dibuang ke sumur, diambil oleh musafir, kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dia jadi mahapati di sana, kemudian terjadi kelaparan, kemudian semua bangsa-bangsa datang ke sana membeli gandum, termasuk ayahnya dan lain sebagainya. Dan itu semua udah ada di Bible, dan itu nggak tertulis pakai bahasa Arab. Itu nggak pakai bahasa Arab tertulisnya. Nah makanya sekarang ayo kita berpikir. Nah apakah memang benar yang dituduhkan oleh orang-orang masyarakat pada waktu itu bahwa Muhammad belajar dari orang asing? Lalu orang asing tersebut membuatkan versi bahasa Arab. Nah sekarang masalahnya gini, apakah ketika membuatkan versi bahasa Arab itu masih kecampur-campur bahasa aslinya? Nah, ini kajian yang menarik ini. Karena sebagai ulama terpecah dua di sini. Ada yang mengakui adanya lugoh ajami, ya, lugoh jami di dalam Quran ada yang tidak sependapat bahwa semua kosakata dalam bahasa Arab dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Tapi sebagian ulama mengatakan ada bahasa asing di dalam Al-Quran. Bahkan seorang Umar bin Khattab dan Abu Bakar mengetahui ada kosakata di dalam Al-Quran yang mereka tidak tahu itu apa. Abang tahu itu? Belum sampai kayaknya ilmu abang ke sana. Iya. Tahu saya masih penyebutan nama-nama itu ya lughah ajami itu tadi. Ya, lugoh ajami itu atau kosakata ajam itu kan artinya asing gitu. Betul. Misalnya kalau kita di Bali gitu ya. Arab, gitu. Ya, misalnya kalau kita di Bali itu. Nah, di Bali itu banyak orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu maksudnya orang-orang asing. Gitu. Betul. Nah, mereka bisa bahasa Indonesia bisa, tapi campur-campur atau bahasa Indonesia nggak bener gitu loh. Nah gitu. Makanya kalau abang baca Quran, nggak ini. Ulil Absar Abdallah, tahu pendiri JIL? Itu dia pernah ngomong gini. Quran itu bukan cuman ulil. Ini Profesor Mun'im Syiri, ya, yang kuliah agama sampai Kanada, ya, yang Sumanto Al-Qurtubi, ya, itu juga kuliah sampai Riyadh sana. Mereka itu sepakat ngomong bahwa Quran itu adalah buku yang sangat sulit dipahami. Nah, saya selidiki itu. Kenapa Quran ini sangat sulit dipahami? Saya selidiki, Bang. Saya ketemu jawabannya. Karena saya percaya itu bahwa memang orang asing yang membuat ini, gitu loh. Bukan orang Arab asli. Ya, saya kurang setuju untuk itu. Artinya maksud saya yang poin ini, poin dari orang asing itu tadi saya kurang setuju. Kita kasih contoh, mau kita ambil contohnya Bang. Contohnya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat ke-8 atau 9 itu.
Yang sampai sekarang itu salah satu yang sampai sekarang nggak terpecahkan itu. Yang mana Bang? Mohon maaf. Yang Warokim itu. Ar-Rokim. Oh, Ar-Rokim, kata Ar-Rokim itu ya. Ya. Coba apa itu Ar-Rokim itu? Sampai sekarang itu masih mumet itu nggak ketemu apa itu. Itu bukan penyebutan nama orang ya Bang? Karena setahu saya hanya itu saja, sebatas itu saja sih Bang. Ada lagi Bang, bukan hanya itu. Saya ada satu video yang bagus itu kalau teman-teman mau ini. Cuman videonya dalam bahasa Arab sih memang. Itu nama channelnya itu Gabir siapa gitu. Jadi kembali lagi ke itu tadi ya Bang ya. Seperti tadi kan menyebutkan bahwa Al-Quran itu dipelajari dari orang asing atau orang ajam gitu ya. Iya. Ya. Tapi itu bisa terbantahkan redaksi-redaksi yang Rasulullah atau Nabi Muhammad ini beliau ucapkan ketika itu bukan Al-Quran, itu kentara sekali Bang. Kalau orang-orang pada zaman itu kan syair menjadi sangat tinggi nilainya begitu. Nah, orang itu pasti tahu ini Nabi Muhammad ini berkata sesuai dengan Al-Quran. Beliau itu mengatakan apakah ini wahyu, apakah ini ucapan beliau sendiri, itu sangat bisa terlihat gitu dengan jelas. Gini Bang, gini kita harus bisa bedakan kajian iman dengan kajian akademis. Kalau Abang di dalam kajian iman, kita kasih contoh aja Al-Kautsar ya. Kalau Abang kajian iman itu nanti ya nama sungai apa. Itu kalau kajian iman. Tapi kalau Abang kajian akademis, Abang nggak akan percaya itu. Gitu. Nah, makanya saya belum bisa ngomong sekarang tentang semuanya, Bang. Nanti ada masanya, nanti saya akan ngomong gitu loh. Coba kalau Abang tanya itu, apa Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah sungai, nama ini di surga katanya. Ada yang ngomong ini segala macam. Ya, kalau kajian iman ya iman-imannya aja lah di situ. Tapi kalau kajian akademis nggak kepake itu. Gitu loh. Iya, kayaknya ini roomnya kan room akademis ya. Iya, saya bahasnya yang ringan-ringan aja, senang. Kalau diajak akademis kadang-kadang orang pada nggak nyambung, Bang. Iya, ya gitu karena roomnya itu akademis, tapi nyerempet-nyerempetnya kepada perkara keimanan. Ini yang agak repot. Bener gak? Iya, kita membahas akademis, tapi Oke, coba kita lanjut yang masalah Ar-Rokim tadi itu, Bang ya. Yang Ar-Rokim. Kalau Abang baca tafsir, ya. Iya. Itu ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya batu bertulis. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya adalah nama anjing. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu nama kampung. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya nama lembah. Pokoknya banyak lah itu enunya. Tapi waktu saya tanya, itu metode penafsiran yang dipakai apa? Nggak ada yang jelas itu, Bang. Maksud saya gini, apa yang dipakai, ilmu atau metode apa yang dipakai sehingga Ar-Rokim itu menjadi nama anjing? Atau Ar-Rokim itu menjadi nama lembah? Atau Ar-Rokim itu batu bertulis? Ilmunya apa? Metodenya apa? Itu nggak terpecahkan. Nah makanya gini Bang, ketika Quran ngomong bahwa Quran itu bahasa Arab yang jelas, tapi di detik yang sama orang Arab nggak ngerti, sebenarnya dari situ sudah menjadi satu alasan untuk berhenti percaya kepada Quran. Kenapa? Karena gini Bang, saya ngomong gini, syair yang saya buat ini adalah bahasa Indonesia yang jelas. Kenapa saya perlu ngomong gitu Bang? Karena ada yang nuduh bahwa ini bahasa Indonesianya nggak jelas. Betul? Betul. Nah, ternyata waktu saya baca syairnya begini. Saya kasih contoh. Engkau sungguh cantik jelita. Wajahmu kuncrang dan tungkriung semata. Apa ini kuncrang tungkriung semata ini? Apa ini?
Ini bahasa apa ini? Nah, orang Indonesia manapun bang, nggak ada yang tahu itu. Wajahmu kuncang, dan tungkriung semata. Ini apa ini? Lalu orang curiga, ini yang bikin bukan orang Indonesia ini. Pasti yang bikin ini bukan orang Indonesia. Soalnya ada bahasa-bahasa lain ini masuk ke dalam sini nih. Masa wajahmu kuncang dan tungkriung, apa ini? Nah, dulu orang-orang di zaman Muhammad juga kayak gitu bang. Mereka nuduh bahwa Quran itu dipelajari dari orang asing. Lalu Quran membuat klaim itu tadi. Kamu bisa-bisanya nuduh Quran ini bahasa dipelajari dari orang asing, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah diperiksa, ada bahasa-bahasa yang sampai sekarang orang Arab nggak tahu itu apa. Salah satunya Ar-Rakim itu tadi. Sampai sekarang itu baru satu loh bang. Belum nanti ada kata tur dan ada kata tud. Kalau huruf ro dengan huruf dal itu kan cuman beda lekuk dikit. Ngerti kan? Kalau huruf dal kan dia agak tegap gitu kan. Kalau huruf dal, kalau huruf ro kan dia agak lengkung dikit gitu kan. Ya kan? Iya. Cuman beda tipis. Nah, tanya sama semua orang Arab bang. Saya udah saya cek sama orang Arab, saya tanya langsung. Kamu ngomong gunung itu apa? Jabal katanya. Kalau tur itu apa? Tur itu bukit, tapi itu bukan bahasa Arab itu tur itu. Itu bahasa apa? Itu bahasa dari orang lain, tapi kami ngertinya juga tur. Nah, di dalam Quran bang, itu muncul satu kali, itu bukan tur, tapi taud. Nah, itu juga diperiksa itu bang. Diperiksa, itu jadi begini, ini apakah benar terjadi typo di dalam Quran? Gitu. Itu saya udah cetak buku itu, pernah saya cetak dan saya bagi-bagikan itu, kurang lebih 7 orang itu yang langsung ngelapor sama saya, langsung jadi agnostik itu. Iya, setelah baca buku itu bang. Hanya gara-gara itu kan? Iya, gara-gara baca buku saya itu 7 orang dia WhatsApp saya bilang, bang, saya terus terang aja setelah baca buku ini saya udah ini lagi, udah inilah sekarang. Dia nggak bilang masuk Kristen, enggak, dia cuman sekarang udah nggak percaya agama gitulah. Iya, akhirnya jadi kayak begitu. Iya. Ya itu kalau Jabal Tur tadi kan itu bukan nama gunung itu sendiri, Om. Bukan, kalau misalnya Tur Sinai itu kan namanya Bukit Sinai, kan Tur Sinai itu ya. Bukit Sinai gitu. Nah, kalau di dalam Quran itu pernah muncul kata bukan Tur dia, Atud ya, Tud dia bukan Tur. Ya kalau perbedaan atau apa ya, kosakata semacam itu kan hampir sama kita di Indonesia atau di bahasa Jawa itu, untuk menyebutkan beras saja itu bermacam-macam jenisnya. Mungkin yang dimaksud itu kalau tur ya bukit yang tinggi atau yang lebar, yang tinggi namanya ada sendiri, yang iya, tapi kalau gini bang, gitu. Kalau iya itu kalau kita main cocokmologi gitu. Tapi kalau kita tanya sama orang Arabnya langsung, dia jujur itu ngakuin gitu, ini memang bukan bahasa saya gitu. Lalu akhirnya dia ngomong gini, memang Quran ini bukan bahasa Arab yang pasaran, bukan Arab fusah gitu dia ngomongnya ya. Itu bahasa Arab yang bahasa Arab itu kromo inggil gitu. Mungkin seperti itu dia ngomongnya seperti itu. Tapi tetap aja jadi problem juga gitu loh, karena ada kosakata yang memang di zaman para sahabat itu dia nggak tahu gitu loh itu apa. Gitu loh. Kalau Anda buka tafsir itu di dalam surat Abasa itu misalnya, Abasa 81 atau berapa itu ya, tentang kata ab itu. Oke. Kemudian kata Jahannam, kadang tertulis Jahannam, kadang tertulis Jahim. Ya.
Makanya kalau ditanya apa jahim itu, nanti langsung ada lagi penjelasan lah. Jahim itu adalah tingkat neraka yang kesekian-sekian gitu. Ya kalau kajiannya kajian agama ya penjelasannya kayak gitu. Tapi kalau kajian akademis nggak seperti itu. Kenapa kok kadang jahanam, kadang jahim? Nah itu juga saya kupas di buku saya itu panjang lebar. Nah, karena zaman dulu Quran itu nggak ada titiknya dulu. Masih gundul. Kadang ya itu satu kalimat atau beda kalimat kalau kita tidak mempelajari ilmunya itu kan tidak tahu Bang. Jadi kayak semacam tadi itu jahanam dan jahim itu kan dari suku kata atau kata dasar yang sama. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti bermakna paling atau sangat gitu loh. Iya, tapi gini Bang, itu nanti jadi masalah ketika kita disuruh nyari akar katanya. Nah itu makanya butuh nahwu dan sorof itu tadi. Nah itu Bang, tetap nggak ketemu Bang, walaupun pakai nahwu sorof itu nggak ketemu, karena memang itu sebenarnya bukan bahasa Arab asli. Gitu loh. Jahanam itu kalau Abang baca di dalam tafsir, jahanam itu bukan bahasa Arab asli. Gitu loh. Seperti Jannatul Aden ya. Itu semua istilah-istilah dari Taurat, dari Injil. Nah, berarti menjadi bukti bahwa Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab. Nah, itu versinya umat Muslim, penyempurna. Nah, tapi kalau versinya orang Kristen Yahudi beda lagi, Bang. Bukan penyempurna. Makanya ada satu buku. Gitu ya. Ya, saya nggak tega ngomong seperti itu. Gini, Bang. Itu kan klaimnya kan begitu. Gini, Bang. Ada satu buku. Buku itu ditulis oleh seorang Yahudi Jerman. Ya, itu bahasa anunya itu bahasa Indonesia buku itu gini, apa yang dipinjam Muhammad dari Yahudi. Itu bagus bukunya, Bang. Nah, salah satu yang dibahas di dalam buku itu juga itu tentang kosakata di dalam Al-Qur'an yang itu hanya ada asal usulnya dari kitab orang-orang Yahudi, seperti Jannatul Eden. Itu kalau di dalam Bible dikatakan Taman Eden. Jadi Jannah itu kan taman, Gan kalau bahasa Ibraninya. Taman Eden. Tuh. Kemudian istilah-istilah yang lain, tabut, kemudian luh, ya kan? Kan kembali lagi kalau penyebutan nama-nama itu kita sudah pahami, kita maklumi Bang, kalau itu penyebutan nama berbeda-beda tiap kitab kan malah kita bingung. Nah, kalau penyebutan nama itu sama berarti. Iya, tapi gini Bang, masalahnya itu gini Bang. Masalahnya di bahasa Arab itu ada kosakata yang sepadan gitu loh. Seperti misalnya mana, kami turunkan bagimu mana, wasalwa. Gitu. Mana itu sebenarnya kan roti, artinya mana itu roti, dan kosakata bahasa Arab itu punya kata yang untuk roti itu ada gitu loh. Lalu kenapa kok kata itu masih sama di dalam Quran, kok namanya juga masih mana juga gitu loh. Nah itu juga masuk juga, saya kaji juga itu. Nah yang cuman gini Bang, yang makanya yang menjadi concern saya itu begini, orang-orang kan menuduh bahwa Quran itu dipelajari Muhammad dari orang asing. Kemudian kemudian di dalam surat An-Nahl 103 itu dalilnya ada di situ. Sesungguhnya mereka berkata bahwa Al-Quran ini dipelajari dari seseorang. Padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu adalah orang ajam, sedangkan Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Nah, sekarang Bang, sebenarnya Abang juga harus mengakui bahwa Quran pun mengakui itu. Nah, dengan cara bagaimana? Abang baca surat Ali Imran ayat ke-7 tadi itu, bahwa di dalam Quran didapati ayat-ayat yang mutasabihat. Bayangkan Bang, Quran kemarin ngomong, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami,
Besoknya ngomong lagi, di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat yang tidak dimengerti. Bukan Coba bayangkanlah. ya, tapi hanya Allah yang mengetahui. Iya, coba kok konsisten nggak itu bang? Pertama dibilang gini, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Itu omongannya kemarin. Lalu besok ngomong lagi beda, ngomongnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti. Berarti konsisten nggak di situ Al-Quran? Takwilnya gitu kan? Iya, tidak ada orang yang mengerti takwilnya. Jadi itu bagi saya bang ya, bagi saya mengkaji Al-Quran, itu bagi saya sudah membuktikan bahwa ternyata mereka mendapati bahwa ada ayat-ayat yang sukar dipahami. Nah, jawaban saya karena tadi itu, karena saya rasa orang-orang yang mengajari Muhammad untuk membuat Al-Quran ini, mereka tidak sempurna bahasa Arabnya. Sehingga ketika mereka ingin menerjemahkan itu nggak kena, sehingga bingung orang baca ini maksudnya apa. Sama kayak Google Translate lah bang. Abang terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris terus diterjemahin pakai Google, orang Inggris juga nggak ngerti itu apa. Iya. Contoh aja misalnya yang kita sering orang Indonesia sering salah paham tuh, keep spirit gitu. Keep spirit. Coba tanya orang Inggris apa mereka tahu apa itu keep spirit? Nggak ada yang tahu itu apa. Ya, kalau orang Indonesia tetap semangat. Diterjemahkan bahasa kayak Google kan keep spirit tuh. Keep spirit gitu kan. Tanya sama orang Inggris, orang yang berbicara bahasa Inggris, jungkir balik mereka nggak tahu itu apa itu keep spirit. What katanya? Jadi seperti itu bang. Jadi ini nggak apa-apa, ini saya lama sekali. Nggak masalah bang, nggak masalah, nongkrong aja di sini nggak masalah. Oke. Saya nggak enak sama yang lain. Nggak masalah bang. Atau gini, atau abang pernah nggak membuat sebuah kajian khusus itu membandingkan Bible dengan Quran? Belum pernah ya? Belum. Ya, bahkan Quran belum sempat baca ya? Ya bukan berarti begitu bang. Ya gak ada kapasitas situ. Saya belum punya ilmunya di situ. Gitu. Nah, salah satu bang ya, kita kan tadi ngomong-ngomong tentang surat Yusuf itu ya. Nah, itu juga saya kaji tuh, saya kupas panjang lebar tuh di buku saya tuh bang. Jadi kalau kita baca narasi Alkitab ya bang ya, narasi Bible, Yusuf itu waktu itu kan dia disuruh mengantarkan makanan. Karena Yusuf ini kan dia anak kesayangannya Yakub, ya kan? Iya. Karena anak itulah yang dilahirkan dari istri yang dicintai dia, ya kan? Nah, kemudian akhirnya Yusuf ini kan dia ini kerjanya di rumah doang gitu loh. Sementara anak-anaknya yang lain kan kerjanya di kebun gitulah, ngurusin ternak kan. Nah, lalu bapaknya ini suruh antar makanan. Dipakailah jubahnya bagus ya kan, jubah maha indahnya itu kan. Ada juga kalau Anda sering baca Quran pasti Anda tahu itu ya. Lalu disuruh dia mengantarkan makanan, lalu saudara-saudaranya ngomong gini, "Lihat, si tukang mimpi itu datang. Mari kita bunuh dia dan kita buang mayatnya ke dalam sumur supaya kita lihat nanti jadi apa mimpinya itu." Nah, lalu mereka makan lah kan. Dibuanglah Yusuf ini ke dalam sumur kan. Lalu mau diselamatkan sama saudaranya itu namanya Ruben. Dibilang gini, "Untuk apa kita bunuh saudara kita sendiri? Lebih baguslah dia, kita nggak usah kita apa-apakan." Maksudnya buat nyelamatin si Yusuf. Nah, tetapi secara tidak sengaja, ini bang, perhatikan poinnya ini. Secara tidak sengaja ada musafir lewat ketika mereka sedang makan. Lalu terbesit satu ide yang situasional, ya, ide itu dari Yehuda. Dia ngomong gini, "Marilah kita jual Yusuf ini ke orang ini." Nah, akhirnya dijual lah Yusuf itu seharga berapa sikal gitu ya.
Nah, akhirnya setelah dijual dan seterusnya itu ya, coba bandingin dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, narasinya itu bukan begitu. Di dalam Quran itu narasinya begini, lemparkanlah dia ke sumur supaya diambil musafir. Ngelihat bedanya nggak, Bang? Iya. Apa bedanya? Yang satu dijual, yang satu seolah-olah dibuang, gitu ya? Bukan, gini. Kalau versi Quran di dalam surat Yusuf ayat yang ke berapa? 12 kalau nggak salah itu ya. Jadi saudaranya itu ngomong gini, buanglah Yusuf ini ke sumur supaya diambil oleh musafir. Itu versi Quran. Tapi kalau versi Bible, Yusuf itu dibuang ke sumur, kemudian mereka makan, karena Yusuf kan datang ke situ nganterin makanan, ya kan? Nah, setelah mereka waktu makan itu, ada musafir lewat. Nah, jadi nggak sengaja itu nggak ada rencananya itu, tanpa rencana. Jadi setelah mereka makan itu muncul ide, marilah kita jual Yusuf ini kepada orang yang lewat ini, musafir yang lewat ini. Nah, sekarang kita teliti nih pakai akal sehat. Nih, kita teliti pakai akal sehat nih, Bang. Saya mau tanya sama Abang nih. Dari mana saudaranya Yusuf yang di Quran itu bisa tahu dengan pasti kalau Yusuf itu dibuang ke sumur pasti dia diambil musafir? Perkaranya begini, Bang. Ini yang menceritakan itu kan kalamullah. Nah, ini membuat skenario gitu, Bang. Sulit kalau udah kalamullah kayak gini, udah sulit. Saya kayaknya nggak cocok di sini karena ini kajiannya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Kalau gini, kita bicara akademis gini loh, Bang. Gini, Abang percaya nggak bahwa seseorang itu memprediksi berdasarkan kebiasaan? Saat ini itu terjadi. Enggak, mau kapanpun, Bang. Seluruh umat manusia hanya bisa memprediksi berdasarkan kenyataan atau pengalaman-pengalaman yang terjadi. Saya kasih contoh, Bang. Lemparkanlah kambing ini ke kandang singa supaya dimakan. Kenapa saya bisa ngomong supaya dimakan? Karena singa kambing makanannya singa. Iya, karena ada kebiasaan, Bang. Ada pengalaman hidup atau ada sebuah pola yang sudah terus-menerus terjadi sehingga orang bisa berpikir seperti itu. Misalnya saya kasih contoh nih, Bang. Saya kasih contoh. Taruhlah paku ini di atas genteng supaya motor yang lewat bocor bannya. Kan nggak mungkin, kan? Karena nggak pernah ada gitu loh. Karena nggak pernah ada orang taruh paku di atas genteng terus motor lewat bocor banyak, kan nggak ada. Betul? Ya kan? Nah, artinya gini, Bang. Seseorang bisa memprediksi sesuatu karena sesuatu itu pernah terjadi sebelumnya. Jadi seseorang bisa memprediksi itu akan terjadi lagi. Contoh misalnya, kalau kamu taruh kambing ke kandang singa, maka kambing ini akan dimakan oleh singa. Karena apa? Karena kebiasaan itu dulu-dulu terjadi gitu loh. Di TV terjadi, orang nonton terjadi, orang ini itu terjadi. Makanya orang bisa memprediksi itu. Nah, sekarang saya tanya sama Bang. Dari mana orang ini bisa tahu kalau Yusuf dibuang ke sumur diambil oleh musafir? Apakah di tempat itu kalau musafir itu tukang ngambilin anak dari sumur itu atau gimana? Makanya saya tadi bilang bahwa perspektif yang dalam Al-Quran ini ceritakan itulah perspektif dari Allah gitu loh. Nah, ini kan saya kalau bicara begini, ini bukan perspektif dari Allah, Bang. Kan mereka, Bang. Ini saudara-saudara Yusuf loh yang ngomong. Buanglah Yusuf ke sumur itu supaya dia diambil oleh musafir. Kalau saya baca di dalam buku-buku tafsir, itu Yusuf itu katanya di situ masih umur kurang lebih 7 tahun. Nah, yang saya khawatirkan, Bang, kalau memang benar itu Yusuf dibuang ke sumur dengan alasan untuk diambil musafir, ada kemungkinan itu tidak terjadi. Pertama begini, satu,
orang datang ke sumur itu menemukan Yusuf dan akan mengembalikan ke orang tuanya. Karena kan itu sumur. Dan tempat orang datang ke situ. Kemudian yang kedua, Yusuf bisa saja kemungkinan mati di sumur itu. Jawaban itu tadi sudah menjawab pertanyaannya Bang kan secara tidak langsung. Bahwa kondisinya di sana, ya itu kan memang sumur itu menjadi tempat untuk singgah orang-orang musafir, para musafir gitu ya. Nah, dibuangnya di sumur itu kan berarti saudaranya itu tadi beranggapan bahwa nanti pasti ada musafir yang lewat sini karena sumur itu menjadi tujuan para musafir untuk sedikit untuk mengobati rasa lelah gitu, untuk minum. Iya. Iya, tapi gini, yang jadi masalah gini, dari mana dia bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu akan diambil oleh musafir itu? Dari mana dia bisa memastikan itu? Ibarat kata gini Bang, gini. Ya seperti tadi kan Bang, seperti apa itu, kambing yang dilempar gitu kan. Nah, ada kebiasaan, betul? Betul, ada kebiasaan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, apakah sumur itu menjadi tempat biasa musafir mungut-mungut anak dari situ? Kan nggak mungkin Bang. Iya, nggak mungkin. Tapi iya, makanya saya bilang tadi, seseorang memprediksi sesuatu karena sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, makanya saya bilang begini. Tidak kemudian itu menjadi prediksi yang mutlak. Prediksi itu kan juga 1 banding berapa. Nah, justru itu Bang. Justru kalau Anda baca narasi dalam Al-Quran, prediksi itu sangat mutlak. Mereka tahu-tahu buanglah Yusuf itu ke sumur supaya diambil oleh musafir. Seolah-olah dia tahu pasti itu akan diambil oleh musafir. Ibarat kata kalau sinetron gitu Bang, kayaknya kok sinetronnya kayak maksa banget gitu loh Bang. Iya, kalau kita menonton misalnya sinetron zaman kita masih kecil tuh Tersanjung gitu, kayaknya maksa banget gitu ceritanya ini. Masa kalau dibuang ke situ pasti diambil musafir gitu, pasti gitu. Iya, kalau dalam Bible narasinya kan bukan gitu Bang. Dalam Bible narasinya itu ada musafir lewat gitu loh. Musafir itu lewat, baru mereka itu, ada musafir lewat ini. Ayo kita ambil aja Yusuf dari dalam sumur ini. Kita ambil, kita jual ke orang ini. Artinya itu kebetulan. Iya, itu peristiwa yang kebetulan terjadi gitu loh. Nggak pernah direncanakan sama mereka. Tapi dalam Al-Quran ceritanya beda. Ceritanya dibuang ke sumur itu dengan satu tujuan. Satu-satunya tujuan Yusuf dibuang ke sumur itu supaya diambil musafir. Nah, makanya jadi pertanyaan saya, loh kok dia bisa tahu kalau Yusuf itu dibuang ke sumur pasti diambil oleh musafir? Nggak mati Yusuf itu dari situ di sumur itu jadi bangkai? Atau tidak diambil oleh musafir dan dipulangin ke orang tuanya karena kasihan? Karena iba. Ada anak dalam sumur, iba saya. Ditanya, kamu ngapain di sini? Begini, rumahmu di mana? Bapakmu di mana? Dipulangin sama bapaknya. Nah, makanya saya bertanya-tanya, ini kok dalam Quran kok dia bisa tahu dengan pasti ini? Pasti diambil musafir. Tapi faktanya begitu kan Bang? Iya, justru itu Bang. Makanya tadi kalau dibilang kayak dibikin sinetron, kayak ceritanya kayak maksa banget gitu loh. Tadi kan dalam perspektif Allah menjelaskan suatu perkara. Dan faktanya seperti itu. Gitu Pak. Jadi bukan, ya ibarat kita tahu ada kucing atau hewan apa, terus atau mungkin bayi atau anak kecil kecemplung sumur, masa kita nggak tolong di situ? Kan kita ada rasa kemanusiaan. Iya, kalau misalnya kita tolong, kalau gini, iya justru itu Bang, kalau ditolong gitu dan Yusuf dikembalikan ke orang tuanya gitu, kan bisa jadi kan? Bisa saja. Iya, tapi kenapa bisa nggak terjadi seperti itu di Quran?
Gitu loh. Ya, kan Itu baru satu-satu contoh loh Bang. Sebenarnya masih banyak lagi itu. Oke. Kemudian yang masalah Daud berzina itu kan banyak sekali apologet Muslim yang mengatakan, wih itu kok apa namanya Daud kok dikatakan berzina itu dengan istrinya Uria yang namanya Batseba bla 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 bla. Nah itu juga saya ulas itu di buku saya itu mengenai surat apa itu. Adalah pokoknya saya bahas di situ panjang lebar. Ya gitu aja lah Bang, ininya singkatnya Bang. Hanya itu Bang Miftahul. Panjang lebar kita diskusi. Meskipun kurang ini ya, ranah akademis dan ranah keimanan gitu. Iya, kalau keimanan sulit Bang. Kalau kita udah ngomong iman tuh udah sulit. Nanti makanya, Anda ditanya di alam kubur, man robuka. Kalau udah itu udah sulit kita Bang. Makanya ya ada perkara-perkara imani, ada perkara-perkara ikhtiari kalau dalam Islam. Gitu. Iya. Dan kesemuanya itu atas dasar keimanan ini maka manusia itu bisa berjalan lurus gitu loh Bang. Seperti seorang pejabat misalkan ya mohon maaf ini ya seorang karena dia memiliki rasa keimanan yang tinggi maka dia akan amanah, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menyelewengkan wewenangnya begitu. Karena kalau dalam Islam itu keimanan itu yang menjadi tolak ukur setiap ketakwaan dalam setiap individu. Tapi kalau abang baca hadis loh, Bang, kalau abang baca hadis, nanti ada lagi loh Bang hadis yang mengatakan jika kamu tidak berbuat, kurang lebih ya bunyinya gini, jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu dan mengganti dengan umat yang berbuat dosa, supaya mereka memohon ampun. Gimana itu? Nomor hadis berapa itu? Nah, belum pernah dengar kan? Ada Bang hadisnya. Tapi begini Bang, kalau saya lihat sekilas gitu kan perumpamaan bahwa dosa, setiap manusia pasti punya dosa, kecuali memang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijaga dari dosa. Ini ya, nanti digoreng nanti, berarti ini semua termasuk Nabi Muhammad. Jangan begitu. Jadi hanya pada orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Itu semuanya berdosa. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. Seberapapun besar dosanya, kalau kita memohon ampun. Iya, gini Bang. Gini loh Bang, maksud saya gini. Kalau Anda ceritakan tadi kan supaya orang itu tidak berbuat dosa kan? Ya. Nah, dengan tidak berbuat dosa diharapkan bagus gitu kan? Ya. Tapi ternyata di mata Allah nggak bagus. Loh, saya bacakan saja ya Bang ya. Ini bunyi hadisnya nih. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hapuskan kalian atau hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka. Coba, berarti hadis ini memprovokasi orang untuk berbuat dosa nggak? Itu hadis riwayat. Hadis, abang belum pernah dengar kan? Saya dengar, kan kita harus cari redaksinya dulu. Itu hadis sahih ataukah hadis? Sahih Bang, sahih Muslim nomor 2749. Demi zat yang jiwaku berada di tangan, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hapuskan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berdosa,
lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah sampai Allah mengampuni dosa mereka. Sudah ini Pak, baca asbabul wurudnya itu kejadiannya bagaimana? Karena kita kan tidak bisa menafsiri hanya kontekstual seperti itu, hanya tekstual seperti itu Pak. Itu pasti ada kejadian-kejadian sebelumnya sehingga Rasulullah berkata seperti itu. Ya, kalau kita ngikutin hadis nanti Bang, kalau kita ngikutin hadis nanti, ujung-ujungnya ataupun membahas hadis, itu pasti ada asbabul wurud kalau dalam hadis dan asbabun nuzul kalau dalam Al-Quran. Pasti ada sebab-sebabnya. Seperti tadi hadis untuk berbohong ketika berperang. Juga mungkin kita itu membongkar rahasia negara kita kepada orang lain, kepada negara lain, itu membahayakan negara kita. Iya, tapi itu nggak harus berbohong, Bang. Ya bagaimana kalau nggak berbohong? Coba misalkan seperti ditanya ketika kita jadi tawanan perang gitu ya Bang ya, ditanya kamu di negara kamu jumlah tanknya ada berapa? Kira-kira musuh kita akan jadi pengkhianat atau enggak di situ di negara kita? Cara kita tidak jadi pengkhianat itu adalah kita diam. Ya mati Bang. Iya mati, kebohong juga malah tambah digantung. Dengan cara berbohong malah kita tambah digantung Bang. Nah, ada perkara-perkara seperti itu yang dibolehkan. Kalau perkara tapi gini loh Bang, tapi gini. Memberikan informasi kemudian kita selamat. Oke, coba saya kasih Anda ini ya, sebuah pengertian ya. Berbohong itu baik apa buruk? Kalau dalam Islam ada penyebabnya. Ada nah sebabnya. Iya. Ya iya Bang, karena memang Abang masalahnya sudah di dalam gitu loh. Jadi Abang sudah meyakini bahwa bohong itu baik. Bohong itu buruk. Tapi bukan kemudian bohong itu baik dan buruknya itu dinilai dari akibatnya dinilai dari aktivitasnya itu tadi, bukan seperti itu. Jadi misalkan kalau Abang mau jujur ya, gini Bang. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah atau ucapkanlah perkataan yang benar. Itu jelas. Disuruh mengatakan yang benar. Tapi kalau Anda ikut sama Muhammad, ya boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ya dalam 3 hal saja. Ya iya, padahal dalam Quran suruh mengatakan yang benar. Tidak ada yang kontradiksi di situ. Iya. Ya, berarti disuruh berkata yang benar itu artinya ya bohong kalau menurut Anda. Ada syaratnya tadi. Iya, di dalam Quran nggak ada itu syaratnya itu. Bahkan dikatakan orang yang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Ada ayatnya dalam Quran. Iya, ada. Iya. Makanya seorang yang berbohong itu adalah tanda-tanda bahwa orang itu tidak beriman. Sebentar saya jelaskan. Kalau dalam Islam itu menghukumi suatu perbuatan itu baik atau buruk, itu bukan dari perbuatannya itu sendiri, Bang. Tapi dari alasan atau modusnya. Misalkan begini, dalam Islam itu membunuh boleh. Kalau dia untuk melindungi dirinya, untuk melindungi keluarganya, itu dianggap jihad. Padahal itu membunuh. Perspektif kita tentang membunuh itu atau pembunuhan itu kan buruk. Benar nggak, Bang? Gini, pertama-tama kita harus bisa bedakan, Bang. Itu kan beda kasus. Yang kita bahas di sini itu kan adalah berdusta. Iya. Atau berbohong. Nah, kalau orang bohong itu berarti mengatakan sesuatu yang benar atau yang nggak benar? Yang nggak benar. Yang nggak benar. Nah, sedangkan dalam Quran disuruh mengatakan yang benar atau yang nggak benar? Kebenaran. Yang benar. Itu walaupun Abang bolak-balik gimana pun itu ya tetap akan tabrakan. Saya sebutkan bahwa sumber hukum itu ada 4, termasuk di situ hadis begitu. Itu kembali lagi kan, makanya saya bilang waktu saya baca Quran, saya nggak pernah ketemu ada ayat yang ngomong berimanlah kamu kepada kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, nggak ada.
bisa. Ya, ini udah ada jelas Bang. Ada. Ya iya. Tapi kan begini, seorang utusan. Bahkan dalam Quran itu dikatakan bahwa Quran itulah adalah hadis yang paling sempurna gitu loh. Betul nggak bahwa Quran itu adalah hadis yang paling sempurna? Kalau dimaknai hadis, ya hadis itu kan berarti kan segala ucapan, perbuatan dan diamnya Rasulullah. Salah Bang, salah. Definisi hadis itu apa? Ya itu tadi. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan diamnya Rasulullah. Enggak, hadis secara etimologi apa artinya? Wah, saya enggak paham sampai etimologi. Itu sulit. Ini kan ya itu tadi. Enggak, arti hadis itu Bang, bahasa Arab itu hadis itu artinya adalah narasi atau cerita atau informasi atau berita. Itu arti hadis itu. Iya, nah Quran itu juga hadis. Boleh, bisa dikatakan begitu kalau memang ya ini kan harus kita luruskan Bang. Kadang kan kita itu memahami hadis seperti saya tadi seperti itu, kemudian ya terus ini dipahami oleh teman-teman yang menyimak live kita ini, terus kemudian salah persepsi. Makanya kita harus samakan persepsi dulu supaya tidak terjadi iya, makanya saya bilang gini, bahwa Al-Quran itu sendiri kan disebut sebagai hadis, dan Quran mengatakan bahwa hadis yang dari Allah itu adalah yang tidak ada yang salah gitu loh. Sedangkan hadis yang dibuat oleh Bukhari atau yang dibuat oleh Sahih Muslim itu kalian sendiri yang menyalah-nyalahkan gitu loh. Jadi ada metode dalam hadis itu kan ya Bang mungkin sudah tahu lah ya. Kalau dalam Al-Quran penjagaan kemurnian Al-Quran salah satunya dengan bahasa Arab. Kalau dalam hadis ya riwayatan itu menjadi penting di situ untuk menjaga keaslian hadis itu sendiri, dan itu tidak dimiliki oleh. Tapi semuanya bertentangan loh Bang. Tadi kan sudah dibilang. Tidak ada. Tujuan Quran dibuat bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Iya. Ternyata Quran sendiri ngomong bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang tidak seorang pun memahaminya. Ya. Berarti kan ibarat kata gini Bang, saya kasih wajan dan kompor supaya kamu bisa masak, tetapi kamu tidak bisa masak, kan jadi pusing gitu loh Bang. Paham nggak maksud saya Bang? Ya enggak lah Bang. Karena memang gini loh Bang, saya gini. Aduh, gimana ya saya gini, Bang. Abang saya kasih kok seperangkat alat masak supaya abang bisa masak. Tujuannya supaya abang bisa masak, betul? Nah, ternyata saya bilang, Bang, abang nggak bisa masak pakai itu. Karena nggak ada yang tahu cara masak pakai itu. Tapi tujuan saya ngasih itu supaya abang bisa masak. Kan ini sebuah pertentangan. Bener nggak? Iya. Nah, Al-Quran gini. Sebentar Bang, Al-Quran bilang gini. Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab dengan tujuan supaya kamu memahaminya, betul? Betul. Tapi Quran yang sama mengomentari dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami. Berarti bertentangan nggak itu? Dan ayat-ayat itu sama sekali tidak. Bukan gini loh. Tujuan Quran pakai bahasa Arab supaya bisa dipahami, betul? Betul. Lalu Quran yang sama ini masih di buku yang sama ngomong bahwa ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Ya, memang karena ayatnya kan tidak ada dalam bahasa Arab bukannya tidak ada, tapi hanya Allah yang tahu. Dan ayat iya, lalu kemarin dia ngomong supaya bisa dipahami itu maksudnya apa? Nah, iya, maksudnya begini. Dan ayat itu kan tidak. Ini kan dijelaskan ya, Pak.
Ayat-ayat yang panjang. Kayak alif lam ra, alif lam mim. Iya, Kan itu itu sampai kan sekarang, ayat-ayat, Bang. Sampai iya, sekarang. kan artinya maksud saya ayat-ayat mutasabihat itu ayat-ayat yang seperti itu. Iya, Kaf, Bang. Gini ya, loh, Bang. sin, ya. Bukan hanya itu, Bang. Mutasabihat banyak, Bang. Seperti Ar-Rokim itu juga sampai sekarang orang nggak ketemu itu apa. Dan itu Maksud kan tidak mempengaruhi apa ya? bukan, ini bukan Makna. masalah gini loh, Bang. Ini bukan masalah tidak mempengaruhi. Yang menjadi tujuan Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab itu kan supaya kamu paham. Betul? Biar kamu paham. Tapi ternyata Qurannya sendiri udah ngomong bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa kamu pahami. Terus kemarin kamu ngomong biar paham itu maksudnya ngapa gitu loh? Ya, maksud saya itu gini loh, Bang. Maksud saya gini. Ibarat kata gini, Bang. Bang, kamu saya kasih kompor ya, Bang ya, biar kamu bisa masak. Tapi Abang nggak bisa masak pakai itu. Duh, sakit ya, aku, Bang. Gitu. Sakit soalnya. Ada Abang tadi kan sudah menjelaskan kalau ada 2 kriteria ya. Bukan kriteria, ada 2 jenis ayat yang mutasabihat dan apa tadi yang bisa diterjemahkan gitu ya. Yang bisa dipahami. Nah, ini kan berarti rambu-rambu. Untuk ayat-ayat seperti ini janganlah ditafsirkan. Nanti kalau ditafsirkan. Oke, kalau gitu saya tanya sama Abang. Fungsinya ayat-ayat yang tidak bisa dipahami itu diturunkan apa? Wong kita tafsiri saja tidak boleh, masa kita tahu tujuannya? Iya, lalu tujuannya itu untuk manusia itu buat apa? Nah ya, untuk ayat-ayat seperti itu. Bang, kalau Bang gini Bang, kalau Abang mau jujur kepada diri sendiri, tidak terikat pada dogma, nggak usah takut ini Bang. Gini, tujuan Allah memberi Al-Quran adalah untuk memberi petunjuk supaya Abang jadi petunjuk. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin, supaya kamu tidak ragu-ragu. Terus ternyata ada ayat yang mutasabihat yang Anda nggak tahu itu apa. Nah makanya saya tanya tadi, terus itu dikasih buat Abang itu buat apa? Nah, itu kan membuktikan bahwa saat ini ketika ayat itu dicoba untuk ditafsiri malah membingungkan, malah membuat ragu-ragu, Bang. Iya, makanya itu berarti zalikal kitabu la raiba fihi itu jangan ditafsiri. Iya Bang, makanya zalikal kitabu, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya itu sebenarnya menjadi pertanyaan besar Bang. Saya sendiri ragu-ragu kok itu apa artinya? Gitu loh. Oke lah Bang, nanti mungkin Abang bisa renung-renungkan lah itu sampai mendalam nanti. Kalau saya sih enggak ragu. Ya, kalau beriman aja ya kita nggak akan ragu-ragu Bang. Tapi kalau kita mau dalam-dalam kita ini. Oke lah Bang, lain kita sambung ya Bang Miftahul. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Lain kali mungkin bisa lagi. Kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Iya. Terima kasih Bang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk. Yuk kita kasih naik lagi satu. Siapa ini ya? Sebentar. Sulit, iya sulit Bang. Siapa ini kira-kira yang mau bisa naikkan ini? Halo? 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 Tuh ada yang ngomong Al-Quran menantang kalian membuat surat sepertinya. Kalau kamu jurunya ya sampai kapan pun nggak ada yang menang. Gimana kamu? Jurinya siapa dulu? Halo Pi? Halo?
Haifa. Halo Haifa. Halo. Ya, gimana Haifa? Yo. Sehat-sehat. Iya, apa? Ada yang mau kamu tanggapi atas pembicaraan tadi atau bagaimana? Nggak ada, mau sharing-sharing aja nih bang. Muslim atau Kristen ini? Muslim bang, Muslim. Oh ya, silakan. Tadi menyimak atau gimana? Atau baru datang atau gimana? Baru masuk aja. Baru sebentar tadi. Dengan siapa tadi itu? Mas siapa tadi? Siapa tadi? Betahul atau apa tadi namanya? Gimana? Apa tujuan diturunkannya ayat-ayat yang tidak bisa dipahami? Oh, nyambung yang itu tadi ya bang? Iya. Minta jawabannya versi saya atau versinya abang ini? Versi akal sehat. Oh. Ya, apa sih? Saya juga nggak terlalu agamis, cuman kalau dalam pengertian saya, apa ya? Terima kasih. Itu ada Sulit. yang tersurat, ada yang tersurat. Jadi nggak semua juga kita harus tahu kan? Oke lah, kalau nggak paham bang, kita kasih yang lain dulu bang ya. Terima kasih bang Haifa. Ya. Sulit ini teman-teman. Oke, Ritonga. 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 Halo? Ternyata sudah pada tidur ya, teman-teman yang di Indonesia ya. Oke lah teman-teman, kalau sudah pada tidur. Oke, masih ada satu ini, coba saya naikkan saja. Ariang. Muslim bang? Halo? Halo? Ya, Muslim? Iya. Ya, ada apa bang? Apa pertanyaannya tadi? Apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak seorang pun manusia mengerti? Kurang jelas ya. Apa? Kurang jelas pertanyaannya. Apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak seorang pun manusia mengerti? Nggak bisa jawab saya kalau pertanyaannya seperti itu. Oke, baik, kita turunkan bang. Kita kasih kesempatan yang lain. Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab itu. Begitu sulit, saudara-saudara. Halo Bang Edis. Bang Brema, Muslim atau Kristen bang? Aduh, saya penggemar setia Bang. Lupa terus Bang. Kayaknya terlalu banyak penggemar Bang. Nggak ada penggemarku bang. Cuman kadang-kadang yang naik, kadang-kadang ganti-ganti namanya atau bagaimana gitu. Saya lupa bang. Oh, ya. Aku yang mau minta buku abang yang kemarin, Pak. Oh iya, mengenai buku gini, buku itu kan karena memang saya tulis, saya ketik-ketik sendiri, pakai Microsoft sendiri, apa namanya, belum ahli editing. Masih banyak kata-kata yang dia itu nempel, hurufnya double gitu. Jadi masih dalam perapian, Pak. Nanti kalau udah rapi, kalau udah ini bisa lah saya bikin di keranjang kuningnya. Gak usah keranjang kuning kerningan, gratis aja aku bagi-bagikan. Kemarin tuh aku bagi-bagikan gratis, tapi kalau ada yang mau
ngasih yang nggak masalah gitu. Iya Bang, saya berharap sekali buku itu Bang, supaya tambah tercerahkan juga ini. Oke lah ya, besok lagi lah, kalau udah rapi lah ya. Oke Bang Edis, terima kasih, Tuhan berkati. Horas. Amin. Horas. Dulu saya bagi-bagikan gratis itu teman-teman ke muslim tapi ya. Saya bagi-bagikan gratis. BD. Muslim Bang? Muslim lah, emang kayak kamu kafir. Datang-datang sudah marah-marah. Habis berapa botol tadi Bang? Kencing ontanya? Ya, emang kayak kamu, makan celeng. Kita nggak minum kucing unta. Tapi Ya, Muhammad ngajarin minum kencing onta. Mana dalilnya? Dalam hadis itu? Dalam hadis itu? Kamu jangan fitnah Nabi Muhammad nyuruh minum kucing onta. Kok fitnah? Saya tunjukkan hadisnya gimana? Tunjukkan kalau memang ada. Oke, ya kan? saya tunjukkan. Saya tunjukkan ini loh. Sabar. Mana coba. Mana Des, kamu jangan fitnah. Jangan lari. Mana? Kafir. Mana dalilnya? Ya, kamu baca itu. Baca. Apa itu baca itu bentar. Menyatakan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada sejumlah orang dari suku UKL dan Uranah yang datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Ulang. Minum apa? Minum Air kencing. Lagi, baca lagi. Bentar, goblok. Baca lagi. Tunggu dulu. Jangan tunggu dulu. Baca lagi, ulang. Ulangin. Disuruh apa? Untuk minum. Minum apa? Dalam riwayat lain ditambahkan. Minum apa? Enggak dengar saya tadi. Ulangin. Bede. Ulangin, minum apa tadi? Ini minum apa ini? Kamu jangan ngakal-ngakali. Minum apa tadi? Ini nggak betul ini. Udah, gini. Kau ada baskom di situ. Ada. Nah, pukulkan baskom itu ke kepalamu biar sadar lah. Oh, kamu yang. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan deskriptif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan, seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih. Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup dan mati untuk perjuangan tersebut, sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur
untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia. Sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan. Buat saudara-saudara gereja YouTube, gak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar, karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.